Mau makan ada ilmunya. Apa ilmunya? Mau masak ada ilmunya. Mau hitung-hitungan ada ilmunya. Mau mempelajari kehidupan ada hitungannya. Semua ada ilmu. Baik itu di dalam diri pribadi maupun di dalam rumah tangga. Baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun di luar kehidupan kita. Masuknya kita ke kehidupan orang juga harus ada ilmu. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kita biasakan di awal setiap majlis jangan pernah lupa membaca Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Kenapa? Ambil keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil هو الحبيب الذي درجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقدحم يا رب بال مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بال يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا ربي بالمصطفى جد لهذا الإنسان أبدى سوء خاذيا من ذنوب وحلان وخيف خذبان يا ربي بالمصطفى ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا الظن فيك يا رجاء على الإيمان يا ربي بال الصلاة والدائم على النبي بن حاشم عدما وقيم بالعباد الصحران يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemarin kita telah ngebahas tentang orang yang telah diberikan umur menjaga umurnya dalam taat ibadah kepada Allah. Yang sekarang kita masuk ke dalam hadis yang keempat. الحديث الرابع عن أبي إبراهيم عن القامة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم بابا من العلم ينتفع به في آخرته والدنيا. Di sini dijelaskan dari Syekh Ibrahim
dari Syekh Al-Qamah dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mempelajari satu bab ilmu, tentang mempelajari satu bab ilmu yang ia mendapat manfaat dengan ilmu itu dalam urusan akhirat dan duniawinya. Setiap ilmu yang membawa satu manfaat untuk di dalam kehidupan kita, maka inilah ilmu yang diajarkan dan yang diharuskan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam awal pertama kali menerima wahyu, yang kita tahu betul di sana diperintahkan oleh Allah, dititipkan ayat tersebut lewat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Iqra bismi rabbikal ladzi. Kenapa sih yang dikatakan Iqra? Kenapa enggak yang dikatakan tentang cerita dulu, atau tidak tentang neraka dan syurga? Tidak yang diceritakan tentang bagaimana akhirat, tapi yang diceritakan Allah menitipkan firman Allah berupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bahwasanya Allah memerintahkan, memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak akan seseorang masuk ke dalam syurga tanpa dia mengetahui tentang ilmu. Berarti kewajiban setiap manusia menuntut ilmu, baik yang muda, yang anak-anak, sampai yang sudah tua. Tidak ada batasan umur tatkala mereka untuk menuntut ilmu. Setiap kehidupan harus ada ilmu. Mau makan ada ilmunya. Apa ilmunya? Mau masak ada ilmunya. Mau hitung-hitungan ada ilmunya. Mau mempelajari kehidupan ada hitungannya. Semua ada ilmu. Baik itu di dalam diri pribadi maupun di dalam rumah tangga. Baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun di luar kehidupan kita. Masuknya kita ke kehidupan orang juga harus ada ilmu. Rumah tangga ada ilmunya. Mendekatkan diri untuk mengkhidbah atau kita mengenal seseorang itu ada. Tapi yang di sini diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan orang itu pahala kebaikan baginya berupa umur di dunia selama 7.000 tahun. Orang yang menuntut ilmu dan ilmu itu manfaat baik di dunia sampai ke akhirat, maka orang tersebut wajib mendapatkan pahala sebesar 7.000 tahun. Ada umur kita sampai 7.000 tahun. Ini sekarang kita lagi nuntut ilmu. Sekarang kita mendapatkan pahala 7.000 tahun. Kita semangat aminnya. Ya udah kalau gitu setahun aja lah. Tapi yang dapat 7.000 tahun yang bagaimana, Bib? Orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Bukan hanya orang yang mendengarkan ilmu terus dapat pahala 7.000 tahun, ilmunya nggak dipakai. Ini kan juga enak juga ya, kita duduk nuntut ilmu 7.000 tahun, pahala hilang, pahalanya nambah, kan gitu. Ntar keluar dosa lagi, kan gitu kan. Ilmu yang diberikan ilmu tersebut manfaat. Ilmu tersebut dipakai. Kalau ilmunya nggak dipakai, ya sama juga bohong. Kan begitu. Jadi setiap tuntutan ilmu yang kita pelajari insya Allah bisa manfaat buat kita dunia akhirat. Amin ya rabbal. Dan di mana ia berpuasa di siang harinya dan beribadah di malam harinya dalam keadaan diterima tanpa ditolak. Orang yang nuntut ilmu, udah dapat pahalanya diganjar 7.000 tahun. Yang kedua, seperti siangnya dia ibadah, siangnya dia berpuasa, malamnya dia beribadah kepada Allah, dan itu diterima oleh Allah tanpa ditolak. Berarti nikmatnya seseorang untuk duduk di majlis ilmu, yang pertama orang tersebut bisa datang ke majlis ilmu, yang pertama hidayah. Seseorang akan datang ke majlis ilmu karena itu tarikan Allah lewat hidayahnya agar Allah kumpulkan dia di dalam majlis yang mulia. Ada orang yang tahu ada ilmunya. Contohnya di masjid ini kan ada kajian-kajian kan ada di masjid ini. Tatkala yang datang ke majlis ini, mereka orang yang dituntun oleh Allah untuk dalam ke majlis ilmu ini.
Maka ringankan langkah kaki untuk mencari keridhaan Allah lewat majlis-majlis ilmu. Insya. Kadang kan sekarang orang nuntut ilmu mah milih-milih. Milih-milih. Ini siapa nih? Oh yang ini. Oh, enggak ada. Enggak asik, enggak asik, enggak asik. Lihat yang ini. Oh ini mancung nih, oke lah. Nabi SAW mengatakan, jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Seandainya keluar dari anak umur 1 tahun, dia belum bisa ngomong, dia punya ilmu, sampai kepada kita, jalanin ilmu tersebut jika ilmu itu manfaat. Sampai kasarnya, jika anjing menggonggong, memberikan satu ilmu, terima. Dibanding daripada seseorang yang kelihatannya alim, orang yang berilmu, tapi obrolannya nggak manfaat. Contoh lagi, ilmu dunia sama ilmu akhirat ini bisa dipakai, salah satunya bisa saling menjerumuskan. Kita ta'lim, masalah akhirat, qiraatul Quran, betul ya? Kita dakwah di jalan Allah. Ada orang yang tatkala saat ada dokter ilmu dunia ya, dokter ilmu, kita kalau sakit larinya kemana? Kan nggak mungkin ke Habib, nggak mungkin ke Ustadz Naim. Karena kita nggak ada yang praktek ahli hikmah. Kan begitu. Datangnya kemana? Ilmu dunianya manfaat. Ada seorang qiraatul Quran. Qori lah yang kita kenal. Qori. Belajar ilmunya ilmu apa? Akhirat. Ada yang akhirat membawa masuk ke dalam neraka. Ada ilmu dunia yang bawa masuk kita ke dalam surganya Allah. Kok bisa, Bib? Orang yang belajar ilmu akhirat tapi dia masuk ke dalam neraka. Contoh, dia tahu ilmunya qiraatul Quran, dia tahu. Dia sebagai qori, suaranya bagus dan itu mahrajnya benar. Saat dia diundang minta DP. Minta. Mau seminggu mau acara bayar full. Kalau nggak dibayar full kita nggak datang. Ilmu akhiratnya kepake nggak? Ilmu akhiratnya kepake nggak? Ada seorang dokter yang hidupnya dia ikhlaskan untuk masyarakat. Pak, Bu, jika membutuhkan saya 24 jam ketok rumah saya. Nah ini dokter setiap diketok, Pak dokter, suami saya gatal-gatal jam 2 malam. Dokter nurutin, datang ke rumahnya dilihat, oh ini salapnya, ini obatnya, ikhlas dikasih duit nggak mau. Enggak Pak, Bu, dipegang aja. Ini saya lillah wa fillah untuk memberikan obat ini. Akhiratnya dapat nggak? Dunianya dapat nggak? 2 pahala yang besar di hadapan Allah. Paham sampai sini? Sudah paham sampai sini? Kalau sudah paham kita tutup sama doa. Sudah paham belum? Dari tadi saya ngomong nggak paham-paham. An Ibrahim al-Qama an Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam qiraatul Quran a'malu mukifin. Di sini dijelaskan orang yang membaca Al-Quran adalah amalan ibadah orang yang merasa cukup. Kita baca Al-Quran, ibadah orang yang merasa cukup. Ada juga, dan sholat adalah amalan-amalan ibadah orang-orang yang lemah, orang yang nggak kuat, orang yang dalam keadaan susah dalam segala hal, maka sholat. Jangan nunggu susah baru sholat. Orang lagi sehat, sholat. Kenapa? Untuk menjadi orang yang kuat. Dan bertasbih adalah amal-amal ibadah para wanita. Tuh, oi, tasbih. Lu tasbihnya duit. Paham ya? Apa bertasbih? Perempuan paling sering digoda tuh perasaannya. Kenapa? Kalau perempuan, kalau hatinya sudah, yang namanya perempuan nih, kalau dia nggak tahu ilmu, hatinya tuh gampang tagayyar. Tahu tagayyar? Hatinya kemana-mana, terbang sono, terbang sini. Ntar ngelihat yang begini, hayo, ngelihat ini, hayo. Coba lihat perempuan kalau belanja ke pasar, lama pulang, nggak bawa apa-apa. Betul nggak Pak?
hatinya banyak bimbang. Ngelihat daster ini, oh ini cakep, coba lihat yang di sini lagi deh. Lihat yang di sini, oh bagusan yang tadi, tapi coba deh yang di depannya. Begitu lihat yang depan sampai akhir, oh ya udah yang paling bagus toko pertama, begitu datang udah tutup. Itu hatinya perempuan. Ingat, perempuan itu ibaratnya cermin. Ibarat perempuan, Pak, saya cuma mau ngasih tahu, Pak. Perempuan ini perasaannya gampang hancur, Pak. Karena perempuan itu diibaratkan cermin. Ini ilmu loh, Pak. Oi, cicing baik lu. Yang namanya wanita, wanita ini ibaratkan cermin. Makanya perempuan kalau lihat cermin, wah paling doyan. Mau mandi ngaca, bangun tidur ngaca. Nih dia ada kaca, masih ngaca lagi tuh. Saya ngomongnya nggak sama perempuan lah, sama bapak lah. Karena perempuan kehidupannya begitu. Udah pakai jilbab. Naruh peniti di mulut, ini sambil ngaca-ngaca tuh, Pak. Takut ketojos. Betul nggak? Bapak pernah ngeliat perempuan dandan, Pak? Di cermin lama nggak perempuan kalau dandan? Lama, ada aja tuh yang salah. Entar pipi lah kurang merah, lentik-lentikin padahal kagak punya. Kalau udah ngacap, udah selesai dandan pakai baju rapi, begitu udah rapi, mau keluar kamar, masih nengok lagi ke cermin belakangnya. Betul, Pak. Udah keluar kamar, mau keluar nih, masih ada tuh jendela rumah, masih juga dia ngaca. Betul apa enggak? Itu wanita. Laki-laki sekali ngaca selesai. Betul enggak? Udah nih dibuka, Pak. Buka helm. Mau turun ninggalin motor, masih dibalikin lagi tuh spion. Cermin, Pak, ya. Cermin kalau kita lempar batu pecah nggak? Pecah. Saat cermin itu pecah, kita kembalikan seperti awal semula, bisa atau enggak? Bisa. Ambil di puzzle. Pakai lem. Bisa kan? Disusun. Tapi indah seperti sebelumnya enggak? Apalah betul-betul aja lu. Giliran urusan begini betul-betul. Asal tahu perempuan udah bikin hancur hati bapak berapa kali. Betul nggak, Pak? Maaf nih, Pak, saya kalau ngajar begini nih, Pak, urusannya rumah tangga bisa retak, Pak. Makanya jagain tuh hati wanita. Dan wanita, nih ilmu juga nih, Pak, nih. Cintanya wanita itu bisa memenjarakan seorang laki-laki, Pak. Pernah dengar cerita Nabi Yusuf? Nabi Yusuf pernah dengar? Saat Nabi Yusuf diminta oleh Siti Zulaiha, wahai Yusuf, aku ingin engkau menjadi suamiku. Nabi Yusuf tolak. Setiap Nabi tunggu perintah dari Allah baru dilaksanakan. Saat Nabi Yusuf diminta sama Zulaiha, beliau bilang apa? Aku belum bisa menjawab apa yang kau tanyakan kepadaku, kata Nabi Yusuf. Gak tahu katanya. Zulaiha marah. Zulaiha wanita atau laki-laki? Wanita. Begitu Nabi Yusuf tolak, tidak diterima, maka Zulaiha memerintahkan pada ajudannya, Yusuf masukkan ke dalam penjara. Jika aku tidak mendapatkan Yusuf, maka laki-laki perempuan lain tidak akan pernah boleh untuk mendapatkan Yusuf. Tuh. Wanita kalau sudah cinta sama laki-laki, dikerangkeng, Pak. Hahaha, hahaha. Mikir. Hahaha. Ilmu bukan? Ilmu bukan? Dan bersedekah adalah amal-amal ibadah orang yang dermawan. Itu ilmu. Orang punya rezeki sedikit, sedekah. Biar jadi apa? Biar jadi orang yang kaya. Jangan tunggu kaya baru. Awal mula sedekah dulu, pancing. Ingat ya, Bapak pada suka mancing, Pak. Suka mancing. Nggak ada kerjaan hidup lo. Ikan tinggal lari ke pasar juga. Bapak kalau memancing ikan besar kita mau ambil, Pak. Pancingannya harus kuat. Betul nggak?
Benangnya harus pilihan, bukan benangnya. Pilihan. Yang paling penting umpannya. Kalau mau dapat ikan paus, mungkin nggak umpannya ikan teri? Kata ikan paus nih orang ngeledek nih. Benar. Kalau mau dapat yang gede, buang umpan yang paham. Sekarang saya mau tanya, tadi tromol udah jalan belum? Tromol udah jalan belum? Kenapa belum jalan? Biasain kalau lagi qasidah tromolnya dijalanin. Saya mau lihat, ini yang masuk 2.000 apa 10.000? Kan yang penting ikhlas. Ikhlas juga pakai otak. 2.000 bangun rumah di sorga ngimpi. Sekarang ibu bapak jalan ke material, sedekah, minta beli bangunan rumah, sampai rumah jadi 2.000 perak. Dikata apa tuh sama yang punya? Ini kalau orang nggak gila, sarap. 2.000 bangun rumah, 2.000 dapat paku yang 5 in palingan, itu juga segenggam. Kalau mau tahu khasiatnya sedekah, buang yang gede. Duit di kantong sebelah kiri 100.000, duit di atas 2.000, sebelah kanan 5.000. Yang kita keluarin yang mana? Udah diceritain masih istiqomah loh 2.000. Kekeh banget 2.000 pokoknya. Sedekah itu amal-amal orang yang dermawan. Orang yang dermawan pasti akan sedekah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bersedekah dan dermawan. Dan dan berfikir adalah amal-amal ibadah orang yang lemah. Berfikir. Setiap apapun yang dijalanin itu dipikirin. Makanya otak itu adanya di kepala. Kepala adanya di atas apa di bawah? Otak itu adanya di atas apa di bawah? Makanya orang kalau mau ngomong pikirin dulu. Makanya mulut adanya di bawah. Kalau ngomong dulu baru mikir berarti otaknya didengkul. Betul nggak? Mikir dulu baru ngomong. Itu namanya ilmu. Ini dia ngoceh dulu baru mikir, kan PA. Kalau dia ngomong langsung mules berarti otaknya di mana? Bujur. Ini sabda Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, maukah saya tunjukkan kepada kalian atas amal-amal ibadah para pahlawan, kata Nabi. Dan dikatakan oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, apa amal-amal ibadah para pahlawan itu? Beliau bersabda, talabul ilmi fa innahu nurul mu'minin. Tuh. Yang namanya menuntut ilmu, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya orang yang beriman. Orang yang beriman pasti dia mau menuntut ilmu. Bukan berarti dia cuma maunya duduk, diem aja. Saya ini nggak tahu, ini nggak tahu. Orang yang namanya serba mau tahu itu harus tahu ilmu. Orang sholat ada ilmunya. Orang punya akhlak dengan orang lain ada ilmunya. Setiap kehidupan harus tahu bagaimana ilmunya. Bukan berarti tahu ilmu untuk nipu, punya ilmu untuk merugikan orang lain. Ini nggak boleh. Ilmu yang manfaat dunia sampai akhirat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Madinatul Ilim wa Aliyu babuha. Aku adalah, kata Nabi, aku adalah kotanya ilmu. Ali pintunya ilmu, gerbangnya ilmu Ali. Lalu ada beberapa sahabat mendengar hal tersebut, ada kurang suka kayaknya. Apa iya? Kalau Nabi kotanya ilmu, Sayyidina Ali ditunjuk sebagai gerbang atau pintunya ilmu, saya mau tes. Mau dites Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka tatkala Khawarij, ini kaum Khawarij, mendengar hadis ini, di mana mereka berkata, sesungguhnya kita akan bertanya kepada Sayyidina Ali tentang satu masalah saja, dan kita lihat bagaimana ia memberi jawaban kepada kita. Sama atau berbeda? Jadi kaum Khawarij ini ada beberapa orang, satu-satu datang kepada Nabi. Pertanyaannya, lalu
Lalu datanglah satu orang dari mereka yang berkata, "Wahai Ali, ilmu itu lebih utama ataukah harta?" katanya. Sayyidina Ali dites nih ceritanya. Sayyidina Ali ditanya, ilmu atau harta? Fa'ajaba Aliyu faqala ilmu afdalu minal amal. Ilmu itu jauh lebih baik daripada harta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu orang tersebut berkata, dengan dalil yang bagaimana katanya? Dengan dalil yang bagaimana? Sayyidina Ali karamallahu wajha, beliau menjawab, "Qala ilmu miratul anbiya." Di sini dikatakan ilmu adalah warisan para anbiya. Sedangkan harta itu warisan Qarun. Orang yang sudah bergelimpangan harta akan tertutup keimanannya jika dia tanpa ilmu. Akan menjadi seorang yang diktator sebagaimana Firaun dan selain mereka, dan orang-orang yang sengaja dengan harta punya kekuatan, dia semena-mena hidup dengan hartanya, bisa mengatur apapun yang ada di dunia ini. Lalu setelah itu dia keluar. Lalu pergilah datang satu lagi dengan pertanyaan yang sama. Ilmu itu lebih utama, ilmu lebih baik mana? Ilmu atau harta? Jawaban Sayyidina Ali, ilmu itu lebih utama. Lalu beliau tanya lagi, bagaimana dengan dalilnya? Lalu Sayyidina Ali mengatakan, ilmu itu dapat menjagamu, sedangkan harta itu kamu yang harus menjaganya. Kita punya harta, harta kita dijaga, betul. Sedangkan ilmu jaga kita sampai kemana? Sampai ke akhirat. Bahwasanya setiap ilmu itu akan membawa kita ke dalam kedamaian. Orang punya ilmu itu baik, tapi ingat ilmunya tahu, akhlaknya juga dipakai. Bukan berarti orang punya ilmu akhlaknya Allah. Benar nggak tuh? Benar Allahnya? Bodoh amat. Jadi setiap ilmu itu kita dijaga sama ilmu. Gak usah pakai ilmunya, cuman modal kopiah deh, kopiah. Ada orang kopiah masuk tempat karaoke, ada. Ada orang pakai kerudung ke tempat remang-remang, ada. Ada orang pakai mukena tengah malam di pinggir jalan, dikata kuntilanak. Betul nggak? Nggak ada. Tuh coba kita lihat, jangankan tentang ilmu, apa yang kita pakai itu juga bisa ngejaga diri kita. Makanya ayuhal hadirun, jangan pernah tinggalin wudu. Wudu itu ngejaga kita, zahir wa batin, perilaku kita, tingkah laku kita. Ini wudu bisa ngejaga kita. Ini wudu juga cuman, ya Allah, kayak capung cebok. Terserah ilmunya bagaimana, yang penting saya keluar basah kuyup aja. Lu mandi aja kalau begitu mah. Ya kan? Belajar tentang ilmu wudunya. Lalu dengan pertanyaan yang lain, dengan pertanyaan yang sama, lebih baik ilmu atau harta? Sayyidina Ali tetap mengatakan ilmu yang lebih utama. Apabila kamu mendaya gunakan harta, maka sesungguhnya harta tersebut akan berkurang. Sedangkan apabila kamu mendayakan gunakan ilmu, maka ilmu tersebut akan bertambah. Orang yang menuntut ilmu akan bertambah ilmunya. Orang yang menggunakan harta akan habis hartanya. Betul apa enggak? Cari uang boleh, silahkan cari uang, enggak ada dilarang. Nabi pun dagang, Nabi pun ngasih ada tanggung jawab di dalam kehidupan, memberikan nafkah kepada keluarga, memberikan sedekah kepada orang yang ada di luar sana. Tapi Nabi apa? Ilmu yang utama. Setiap duduknya Nabi itu duduk ilmu. Nabi bercandanya aja ilmu. Udah pernah dengar bercandanya Nabi? Belum pernah dengar bercandanya Nabi? Ada satu orang tua datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya pengen banget naik anak unta. Saya ingin betul naik anak." "Oh, mau," kata Nabi. "Mau naik anak unta?" "Boleh." Siapa di dalam riwayat itu yang disuruh mengambil unta? Saya lupa. Diambil sama sahabat itu kuda, untanya datang gede tinggi. Ini ibu bingung. "Ya Rasulullah, saya kan mau naik anak unta.
Dijawab sama Nabi, wahai ibu, bukankah unta ini sebelumnya anak? Ibu bapaknya siapa? Unta, berarti dia anak siapa? Ilmu bukan? Tuh bercandanya Nabi. Nabi bercandanya jujur. Kalau lu kan banyak bohongnya bercanda. Satu lagi, datang satu perempuan, datang ke Nabi ini dengan gelisah. Gelisahnya luar biasa. Datang ke sama Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah kaget, kenapa? Ada apa? Suamiku sakit panas. Sudah beberapa hari nggak sembuh-sembuh. Nabi bilang, coba dilihat. Jangan-jangan, coba dilihat di matanya masih ada hitamnya atau enggak. Lari di perempuan, belum selesai Nabi ngomong, lari di perempuan. Datang ke lakinya lagi, mata lagi merem, dibentet. Apa nih katanya si suami, ini ada apaan? Dibuka. Nabi bilang katanya matamu masih ada hitamnya enggak? Wahai istriku, setiap mata pasti ada hitamnya katanya. Itu candaan, jujur enggak? Ada lagi candaannya Nabi. Lagi panen kurma. Lagi panen. Makanlah satu orang sahabat Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Makan dengan wadah yang sama, dengan ukuran kurma sama. Nabi ini adilnya luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Adil Nabi membagi kurmanya tuh adil, bukan main. Dibagi nih kurma satu-satu nih dengan wadah yang sama. Yang Rasulullah sambil makan sambil ngobrol dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali ambil makan kurmanya, bijinya dibuang ke tempat Nabi. Iseng nggak Sayyidina Ali? Mantu bercanda sama mertua. Bapak pernah begitu? Makan kurma, bijinya ditaruh di tempat Nabi. Begitu selesai semuanya habis, Sayyidina Ali bilang, "Syuf, wahai ashab, bagaimana di sahabatku? Lihat, Nabi makannya banyak kurmanya. Bijinya sampai penuh katanya. Rasulullah lapar katanya." Bercandanya Sayyidina Ali nih, Rasulullah lapar. Tahu nggak jawaban Rasulullah apa? Justru yang lapar engkau ya Ali. Engkau makan dengan biji-bijinya katanya. Lo kosong bijinya nggak ada, dibuang ke Nabi semua. Yang lebih lapar siapa berarti? Sayyidina Ali. Sebiji-bijinya dimakan. Ilmu itu indah. Ilmu itu manfaat. Jadi setiap kehidupan harus didasari dengan ilmu. Orang tanpa ilmu, bagaimana seseorang tersebut? Contoh, sebagaimana orang tersebut ada di lautan yang lepas, tidak memiliki perahu, tidak memiliki dayung, nggak punya kalau kita bilang pelampung. Kita nggak punya pelampung. Kira-kira ini orang bisa bertahan lama nggak di lautan? Nggak akan. Sejago-jagonya berenang paling jauh 7 jam. Sejago-jagonya berenang 7 jam. Itu juga belum nyampe. 7 jam ujungnya apa? Payah. Betul nggak? Lah capek 7 jam berenang aja, mau minum air asin. Kagak minum aus. Tapi lihat orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu dia pasti akan melintasi satu lautan. Dia siapin dulu tuh perahunya. Perahunya disiapin. Dayungnya disiapin. Pelampungnya disiapin. Untuk apa? Yang pertama untuk menjaga dirinya. Biar apa? Tidak tenggelam di dasar laut. Setelah ilmunya tahu, semuanya sudah siap, cara dayungnya pun juga harus tahu ilmunya. Kalau kanan ke depan, kiri ke belakang, untuk kapal kan muter. Betul nggak? Betul apa nggak? Tahu ilmunya gimana? Serentak. Mau maju, majuin dua-duanya. Kalau seandainya mau mundur, mundurin dua-duanya. Harus tahu ilmu. Mudah-mudahan kita selamat daripada fitnah dunia ini, sehingga kita menjadi hamba yang berilmu dan kita bisa mengamalkan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan di hari ini, di dalam hadis yang keempat ini, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal